Ada amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang itu tatkala si orang ini wafat, ternyata amalan baiknya mengikutinya. Dulu sudah pernah diterangkan di sini. Salah satunya misalnya kita membangun irigasi ya, irigasi sungai. Tatkala sungai itu airnya dimanfaatkan oleh masyarakat, maka tatkala kita meninggal dunia, selagi sungai yang kita alirkan dalam irigasi itu dimanfaatkan, kita tetap dapat pahalanya begitu. Atau kita menanam pohon, pohon itu kemudian dipergunakan untuk berteduh, baik bagi masyarakat atau manusia maupun hewan. Bahkan kalau pohon itu ada buahnya, kemudian dimakan oleh hewan, ya maka tatkala dimakan itu kita yang menanamnya tetap dapat pahala. Wa akhrajal Imam Al-Bukhari, dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari fi sahihi, dalam kitab sahihnya, an Ibnu Abbas, dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu dari beliau alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahaqqu ma akhadtum alaihi ajran kitaballah ta'ala, sesungguhnya yang paling hak untuk kalian ambil ongkosnya adalah kitabullah ta'ala. Kalau engkau membaca ayat-ayat Al-Quran ini, hadisnya ini terkait demikian. Ada orang yang meninggal dunia dalam satu keluarga. Ternyata satu keluarga itu yang ditinggal ahli warisnya tidak bisa baca Al-Quran. Misalnya keluarga saya meninggal dunia, saya sama keluarga nggak bisa baca Al-Quran, kepingin kirim doa. Pertanyaannya, boleh nggak saya menyewa orang? Saya perintah orang itu, saya minta orang itu untuk membaca Al-Quran, dan saya gaji, saya kasih honor. Misalnya saya kasih, Pak, sama hataman Al-Quran ya di rumah saya karena orang tua saya meninggal dan saya tidak bisa baca Al-Quran. Gimana Pak? Saya kasih Bapak 1 juta rupiah misalnya. Pertanyaannya, boleh enggak orang yang saya minta itu menerima uang bayaran untuk baca Al-Quran? Ini hadisnya dikatakan, sesungguhnya yang paling berhak, yang terbaik, atau rezeki yang terbaik engkau ambil, yaitu tatkala engkau diminta baca Al-Quran dan engkau digaji sama orang untuk baca Al-Quran itu. Apalagi kalau bacaan Al-Quranmu itu untuk mayit yang sudah di alam kubur. Begitu ini hadisnya. Ya, artinya apa? Artinya bahwa hadis ini tidak melarang orang membaca Al-Quran untuk mayit, itu utamanya. Tapi faedah yang lain, bahwa kalau sekarang kan banyak ya mengundang khatmul Quran, ya dah, mengundang khataman Al-Quran. Ya walaupun tidak ditarget dapat berapa, tapi masyarakat itu tahu kan, oh baca Al-Quran itu kan berat, apalagi khataman. Itu dibaca mulai pagi sampai jam 2 misalnya. Maka berhak untuk mendapatkan bisyarah. Apa bisyarah? Mendapatkan gaji atau honor. Itu berhak. Dan itu halal. Tidak apa-apa. Begitu menurut hadis ini.